Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Alhamdulillah bisa bikin daily vlog lagi untuk teman-teman, dan di sini aku mau nyapa teman-teman semua nih. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga selalu sehat, selalu dilimpahkan kebahagiaan dan juga kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Nah, aku sekarang mau sharing untuk kegiatan hari ini. Ini tuh pagi hari ya teman-teman. Pasca suami berangkat kerja, di rumah baru kita mengeksekusi ruangan kok eksekusi baru kita rapi-rapi di setiap sudut ruang ya teman-teman. Nah, ini tuh aku sambil mau cerita juga ya teman-teman, karena sejak aku pindah ke tempat baru aku jarang bikin vlog. Jadi aku sekarang ada di Cibitung, Bekasi ya teman-teman, tepatnya di daerah Jawa Barat. Mungkin teman-teman yang di luar Jawa masih bingung Bekasi itu di mana. Jadi Bekasi itu salah satu kabupaten di daerah Jawa Barat. Nah, aku ada rezeki sejak kontrak dari 7 bulan lalu, aku ada rezeki beli rumah cash. Nah, ini juga salah satu inspirasi teman-teman yang di Instagram, yang kenal aku, yang ngikutin aku udah pasti tahu ya. Aku sering ngebahas tentang rumah tanpa riba gitu kan. Dengan caranya Allah aku dimudahkan. Yang menurut kacamata manusia mustahil bisa beli rumah gitu ya, dengan pemasukan minim, dengan pemasukan yang tidak masuk ke daya nalar manusia gitu ya. Tapi ternyata Allah itu kun fayakun, dengan kuasanya, dengan kekayaannya Allah gitu ya. Asalkan kita memang benar-benar melakukan ini tuh, atau menunda beli rumah itu kan demi menghindari yang namanya riba ya teman-teman. Aku 10 tahun jalan 11 tahun menabung tapi tetap gak ngumpul-ngumpul. Tapi alhamdulillah biidznillah ada caranya Allah. Aku udah jelasin di Instagram aku ya teman-teman, secara detail aku dapat uang dari mana secara tiba-tiba dan bisa beli rumah ini. Secara ini rumah kelas di tempat yang memang strategis gitu ya teman-teman, tapi aku dapat rumah yang harga murah. Baik teman-teman, ini sedikit aja tadi cerita soal rumah. Next aku cerita lagi tapi diselang-seling sama kegiatan aku sekarang. Ini aku abis ngangkatin jemuran. Seperti biasa kalau ngangkatin jemuran aku tuh milih-milih pakaian mana yang harus disetrika dan mana yang langsung dilipat gitu teman-teman. Jadi aku tuh tipe yang gak bisa nyetrika semua pakaian yang habis dicuci. Ada yang sama gak teman-teman kayak gitu? Bawahnya itu berat banget. Nah, ini juga aku ditemani Alia ya teman-teman, tadi ngangkat jemurannya dia bantuin uminya, tapi sekarang asik main HP. Ini aku pilihin mana baju yang akan disetrika, seputaran baju buat sholat, buat gamis buat ngajinya Alia, sama seragam buat kerjanya abinya gitu ya. Kalau untuk sehari-hari biasanya aku cuman dilipat aja langsung gitu teman-teman. Tapi beneran deh kalau langsung dari jemuran langsung dilipat gitu ya, nggak diembrekin dulu, kayaknya nggak terlalu kusut deh kaos-kaos, baju-baju katun. Jadi aku sengaja nggak yang ditunda dulu supaya nggak terlalu kusut kayak gitu. Baik teman-teman, selagi aku ngeberesin pakaian, ini aku sambil cerita-cerita juga ya. Jadi alhamdulillah kerasa banget berkahnya rumah tanpa riba ini. Tapi di sini aku disclaimer, tidak ada nyindir siapapun atau ngerasa so suci atau bagaimana ya, karena kan kebaikan dan kebenaran itu memang harus disampaikan. Walaupun teman-teman banyak yang sharing udah terlanjur, aku sih nggak ngejudge ya, karena aku juga pernah ngalamin itu loh teman-teman. Pernah aku terjebak riba dulu tuh di tahun 2013 2014an lah. Aku tuh punya rumah BTN gitu, tapi alhamdulillah karena kami benar-benar yakin untuk keluar dari situ, akhirnya aku memilih untuk mengontrak selama 10 tahun. Nah, ini aku setelah selesai ngelipat pakaian, aku mau istirahat dulu sambil baca-baca majalah buletin yang biasa terbit setiap kalau untuk majalahnya 2 minggu sekali, buletinnya seminggu sekali, dan tabloidnya, maksud aku gini, tabloidnya itu 2 minggu sekali, majalah sebulan sekali, dan buletin seminggu sekali. Jadi aku tuh hobi baca teman-teman, tapi sengaja aku langganan ke buletin yang memang bisa mencerdaskan umat gitu kan, supaya kita tuh nggak terlalu
tutup mata sama keadaan atau kondisi dunia Islam saat ini, atau keadaan di dunia saat ini, gitulah intinya. Oke, ini udah selesai baca. Tadi aku bacanya ngebut karena waktunya memang mepet-mepet gitu teman-teman. Jadi nggak yang santai banget dan nggak tamat ya, nanti aku biasanya baca lagi kalau udah ada waktu senggang. Lanjut aku ngerjain dapur yang sempat terbengkalai tadi. Ini dapur sederhana aku ya teman-teman. Ini tuh alhamdulillah setelah renovasi beberapa bulan lalu kondisinya sedikit membaik. Yang sebelumnya itu di sini parah banget teman-teman. Dapur aku itu bocor, bagian atasnya itu pokoknya parah. Sejak aku beli rumah ini sedikit-sedikit aku benerin teman-teman sesuai dengan budget yang ada. Jadi aku tuh anti ngutang ya teman-teman, alhamdulillah. Walaupun dengan uang cash, serba nyicil, serba nabung, tapi sedikit-sedikit bisa terpenuhi. Yang penting mah kita tidak merugikan orang, gak apa-apa. Rumah rombeng teman-teman ya, masih ngontrak aku mah gak apa-apa, ngontrak juga gak ada yang salah dan gak dosa kok. Aku juga ngontrak kok dulu ya teman-teman. Di sini aku tuh bukan pamer, bukan apa ya punya rumah gitu, tapi untuk berbagi dengan teman-teman bahwa ketika kita berusaha untuk taat kepada hukum Allah, ternyata Allah itu sangat-sangat baik banget. Yang penting benar-benar kuat, kita usahanya maksimal ya teman-teman. Nah ini mungkin aku sharingnya seputaran itu aja, dan aku masih paku-pak di dapur. Ini aku mau masak. Tadi aku udah ngeluarin dada ayam ya teman-teman yang udah aku kukus. Rencana mau aku campur dengan bubur ayam. Kita lanjut di video berikutnya untuk daily vlog aku. Terima kasih yang sudah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.